dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami, pemirsa. Tahun baru Imlek 2024 dirayakan oleh umat Konghucu hari ini di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di Vihara Dharma Bakti Petak 9, Glodok, Jakarta Barat. Kehangatan dan kekeluargaan terasa di tahun baru Imlek dengan Sio Naga Kayu. Untuk mengetahui bagaimana semarak Imlek tahun ini, sudah terhubung bersama kami Arneta Butar-Butar dan juru kamera Alan Indra langsung dari Petak 9, Jakarta. Selamat pagi Arneta, selamat tahun baru Imlek 2024. Bagaimana situasi di Vihara Dharma Bakti sekarang ini? Selamat pagi Marcel dan juga Jason. Saat ini sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2024 dulu untuk Marcel, Jason dan juga pemirsa di rumah. Dan saat ini saya sedang berada di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Dan vihara ini memang rutin dijadikan tempat sembahyang bagi masyarakat Tionghoa, terkhususkan umat Konghucu, untuk beribadah atau bersembahyang tahun baru Imlek 2024. Dan kita bisa saksikan bersama di belakang saya saat ini mulai ramai dari umat Konghucu yang mau beribadah di tahun baru bersio naga kayu saat ini. Dan meskipun Jakarta sempat diguyur hujan, nampaknya hal itu tidak menurunkan atau menyurutkan masyarakat Konghucu untuk beribadah. Dan kita bisa lihat di belakang saya bukan hanya memberi berkat bagi masyarakat Konghucu saja, melainkan tahun baru Imlek ini juga nampaknya menjadi berkat bagi masyarakat sekitar, karena di sebelah sana ada toko penjual bunga yang didirikan oleh warga sekitar, dan tentunya hal itu menjadi cuan juga bagi masyarakat sekitar. Dan di tahun Sio Naga Kayu ini tentunya diharapkan bisa memberikan kekuatan, kebijaksanaan, dan pertumbuhan serta kreativitas bagi masyarakat Tionghoa dan juga khususnya umat Konghucu. Dan untuk mengetahui seperti apa makna dari Imlek tahun ini, sudah bersama saya salah satu pengunjung yang bersembayang di Vihara Dharma Bakti ini. Sudah ada Mbak Tania. Halo Mbak Renata. Mbak Renata, apa kabar? Selamat beribadah dan selamat tahun baru juga Mbak Renata. Selamat pagi Mbak Renata. Ini kalau kita boleh tahu nih, tiap tahunnya tahun baru Imlek ini dirayakan. Apakah ada makna tersendiri bagi Mbak Renata di tahun baru Imlek yang tahun naga kayu saat ini, Mbak? Sebenarnya kalau tahun baru Imlek itu lebih ke kumpul keluarga gitu ya, Mbak. Lebih banyak kita nanti kumpul keluarga, terus juga kembali lagi ke orang tua gitu. Dan yang pasti juga kita tahun baru kan awal yang baru ya. Jadi selalu berdoa juga untuk semoga tahun ini lebih baik, lebih makmur, lebih banyak rezeki gitu ya. Pokoknya sehat selalu. Jadi tahun baru ini momen yang tepat sih buat kita membuka pokoknya yang baru gitu. Pergantian dari tahun sebelumnya Sio Kelinci, sekarang di Naga Kayu. Kira-kira harapannya itu Mbak, dari Mbak Renata sendiri bagaimana? Oke, sebenarnya sama ya. Kalau misalnya tahun baru kan kita ucapannya gongsi facai, semoga kaya, semoga banyak rezeki. Jadi memang harapan saya yang pasti semoga kita semua banyak rezeki, makmur, dan yang nggak kalah penting itu juga pokoknya harus sehat. Karena ya apa sih artinya kalau kita ada rezeki tapi nggak kesehatan kan nggak dinikmati juga gitu. Jadi yang penting sehat. Kesehatan menjadi salah satu kunci utama ya Mbak untuk menyongsong tahun Naga Kayu ini juga. Tapi boleh tahu nggak Mbak, kira-kira ada kunci sendiri dari Mbak Renata, tradisi tersendiri untuk menjaga kesehatan gitu Mbak? Kalau tradisi sih sebenarnya di keluarga macam-macam ya. Masih ada juga yang masih suka minum ramuan herbal rebus-rebusan gitu. Ada juga yang masih suka akupuntur gitu. Tapi ada juga yang dari keluarga itu saya memang diajarin sih dari mama khususnya. Itu tiap hari harus minum susu. Karena kan memang sumber nutrisi, juga bisa bantu jaga kondisi gitu ya. Jadi memang saya dibiasain minum susu juga sih kalau di keluarga buat jaga kesehatan. Berarti salah satu tips dari Mbak Renata dan keluarga itu salah satunya meminum susu. Pas banget Mbak, saya punya susu steril untuk Mbak Renata dan juga keluarga. Mbak, boleh aku minta? Boleh, terima kasih ya Mbak ya. Ini susu steril dari kami untuk Mbak, untuk menyongsong tahun baru Imlek Naga Kayu hari ini. Selamat tahun baru Imlek 2024. Terima kasih Mbak. Ya Jason, Marcel dan juga pemirsa, memang di tahun baru dengan Sio Naga Kayu ini diharapkan bisa menjadi keberkahan lagi bagi masyarakat Konghucu, terlebih terkhususkan masyarakat Tionghoa di seluruh wilayah Indonesia. Dan tentunya kita akan memantau bagaimana perayaan Imlek
di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta Barat saat ini. Dan karenanya nanti dari informasi yang kami terima juga, nanti makin siang makin malam akan ramai oleh pengunjung yang ingin beribadah dan juga bersembahyang di Vihara Dharma Bakti ini. Sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, Jason, Marcel. Baik, terima kasih Arneta Butar-Butar dan selamat kembali memantau perayaan Imlek dari sana. Dan saya mau kembali lagi nih melanjutkan perbincangan. Kalau tadi Arneta sudah bicara soal memantau begitu ya. Nah, biasanya kan orang-orang juga memantau sio-sionya masing-masing nih kalau menjelang Imlek. Paling rame. Tapi apakah kemudian itu bisa disamain? Misalnya, oh kalau sio ayam, misalnya dikatakan beruntung, ya udah semua orang bersio ayam akan beruntung semua tahun ini atau gimana sih sebenarnya, Master? Ya tak ada hal seperti itu. Nggak ada ya, nggak berlaku untuk semua ya berarti ya? Nggak bisa digeneralisir ya, Master ya? Nggak bisa. Ya contohnya kalau kita punya teman waktu sekolah, rata-rata usianya sama. Yang sama sionya dengan kita tuh banyak sekali. Tapi begitu kita keluar di masyarakat, apakah semuanya sama nasibnya? Tentu enggak. Jadi dari situ aja kita udah ketahui bahwa orang itu dengan sio itu nggak bisa digeneralisir, nggak bisa. Nah, jadi orang itu harus personal, harus orang per orang. Kita melibatkan tahun, sio itu di tahun. Nah, kemudian bulannya, tanggalnya, dan jam lahirnya. Ada 4 faktor yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah prakira gitu, sebuah rumusan yang disebut hasta-aksara atau pacu. Nah, itu yang bisa menunjukkan dengan tepat. Kalau sekedar cuma sio aja ya, sorry. Terlalu umum gitu ya, Master ya. Kita bisa ngelucu ya. Tahun ini kan tahun naga. Ciongnya itu anjing. Ya toh? Ciong tuh kebalikan dari hokinya gitu, Master ya? Ciong itu kebalikan dari hoki. Menurut orang-orang sebetulnya nggak begitu sih. Tapi menurut paham orang-orang itu ciong itu jelek gitu loh. Jadi ciong itu anjing. Ya. Tapi kayaknya tuh anjing-anjing di sekitar saya, anak saya udah berapa tuh, baik-baik aja. Iya, nggak ciongnya justru ya. Jadi nah itu melucu sebetulnya ya. Tapi ya itu menggambarkan bahwa tidak bisa mengambil satu sio untuk dipakai kepada semua orang. Nah, itu bisa kata umum itu hai silang katanya. Hai silang itu mencelakakan orang. Oke. Bisa mencelakakan. Iya. Nanti Mas kita juga akan tanya selain soal sio, yang biasanya dimaknai sama orang kan adalah simbol-simbol yang bisa ditunjukkan dalam Imlek. Warna merah misalnya, atau mungkin makanan-makanan yang selalu disajikan di rumah. Kemudian juga ada bersih-bersih. Bersih-bersih, berbagi angpau, apa yang sebaiknya. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi kemudian apa sebaiknya yang bisa kita bagikan juga nih kepada sesama di tengah perayaan Tahun Baru Imlek ini. Kita akan bahas bersama dengan Master Xiangyi. Tapi usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di live event Tahun Baru Imlek. Dipersembahkan oleh